Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas peristiwa Rengas Dengklok. Nama saya Eka Aprilia. Nama saya Arta Puspita. Nama saya Merisa Seva Dani Elma. Saya Jonathan Winggula. Saya Fadila Sarin Sumagini. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini diawali atas penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Keadaan Jakarta seakan kota tak bertuan. Jepang dalam posisi gamang sementara Republik belum berdiri. Melihat kondisi demikian, golongan muda yang dipimpin Chairul Saleh melakukan rapat di salah satu ruang lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 malam. Hasil dari rapat tersebut adalah pemuda akan mendesak Soekarno dan Hatta secepat mungkin tanpa campur tangan PPKI yang merupakan organisasi Jepang. 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua. Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan desakan para pemuda. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22.00, para pemuda mendatangi rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Wikana mengancam Soekarno jika Bung tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Hatta yang hadir pada pertemuan ini turut bicara, Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha kembali ke negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mengapa saudara tidak memproklamasikan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Tanyanya. Perdebatan berlangsung alot dan buntu. Akhirnya Soekarno tidak bisa memutuskan sendiri dan melakukan perundingan dengan tokoh lain seperti Muhammad Hatta, Suharbajo, Iwas Kusumotraji, Drojopano, dan Sudiro. Tidak lama kemudian Hatta menyampaikan keputusan bahwa mereka menolak putusan pemuda dengan alasannya perlunya perhitungan lebih cermat. 16 Agustus 1945, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda yang merasa tidak puas dengan jawaban Hatta kembali ke markas dan menyiapkan rencana baru menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pukul 4 dini hari setelah sahur, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pemimpin Soedanco Singgih datang ke kediaman Soekarno, meminta Soekarno dan Hatta mengikuti kemauan pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Soekarno dan Hatta membuat Jakarta panik. Apalagi pada hari tersebut ada rapat pertama PPKI. Suharbajo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Soekarno. Ia berkeliling ke beberapa lokasi termasuk markas Jepang, namun tidak ada. Dia curiga para pemuda di balik raibnya Soekarno dan Hatta. Segera ia menghubungi Wikana. Dari Wikana, Suharbajo mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga, Suharbajo menuju ke Rengas Dengklok. Pemuda bersikukuh tak mau melepaskan Soekarno Hatta, kecuali ada jaminan kemerdekaan. Suharbajo berkata, kalau proklamasi tidak dilakukan, saya bersedia ditembak mati. Setelah hampir seharian disekap, pada pukul 10 malam Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta dan segera menggelar rapat
rapat di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Setelah melalui perdebatan, teks proklamasi akhirnya selesai dibuat habis subuh. Proklamasi yang awalnya akan dilangsungkan di lapangan Ikada, namun dengan pertimbangan keamanan maka diputuskan dibacakan di rumah Soekarno.